Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Dihujat netizen akibat tak respons panggilan timnas U23 Indonesia. Begini sikap Elkan Bagot. Shin Tae-yong intip peluang loloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Philippe Petrusier dirumorkan jadi dirtak baru PSSI. Meniru cara Indonesia, timnas Filipina mau rusak hari debut Kim Sang-sik. STY dapat mobil usai bawa timnas Indonesia jalani debut historis di Piala Asia U23. Sepulang dari timnas Indonesia U23, Justin Hubner langsung pasang target tinggi bersama Cerezo Osaka. Shin Tae-yong berisinya langsung beri debut Ma Arten Paes di timnas Indonesia. Elkan Bagot belum lama ini menjadi sasaran hujatan netizen seusai tak merespons panggilan timnas U23 Indonesia. Ia pun menunjukkan sikap bodoh amat dengan memilih menutup kolom komentar Instagramnya. Elkan Bagot belum lama ini memang mendapat panggilan ke timnas U23 Indonesia untuk bisa memperkuat tim menghadapi laga playoff Olimpiade 2024. Akan tetapi Elkan Bagot yang mendapat panggilan tersebut tak kunjung memberikan responsnya. Padahal pelatih Shin Tae-yong sebenarnya ingin bisa memanggil Elkan Bagot sejak Piala Asia U23 2024. Namun, karena ia masih dalam proses pemulihan cedera betis, pemain Ipswich Town tersebut tak dipanggil Shin Tae-yong. Pemain berusia 21 tahun tersebut baru dipanggil Shin Tae-yong saat skuad Garuda Muda menjalani pertandingan playoff Olimpiade 2024 Paris melawan Guinea. Hal ini karena ia diharapkan bisa memperkuat Garuda Muda yang memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024. Namun, Elkan Bagot tak juga memberikan respons panggilan tersebut. Situasi itu bahkan membuat juru taktik asal Korea Selatan meminta wartawan menyelidiki alasan Bagot tak menjawab panggilan Garuda Muda. Dengan tak adanya respons dari Elkan Bagot tersebut, timnas U23 Indonesia pun menelan kekalahan dari Guinea 0-1. Kekalahan tersebut membuat timnas U23 Indonesia gagal melaju ke Olimpiade 2024 Paris. Sebenarnya terkait pemanggilan ini, klub Ipswich Town memang tak memiliki kewajiban melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Tentu saja ini karena laga playoff Olimpiade 2024 bukan bagian dari agenda FIFA. Untuk itu, tim tak memiliki kewajiban melepas ke timnas U23 Indonesia. Ternyata situasi ini tak membuat netizen memaklumi bahwa klub memang tak memiliki kewajiban. Justru netizen atau warganet berbondong-bondong menghujat Elkan Bagot di Instagram pribadinya. Netizen menyerang Elkan melalui komentar di Instagram pribadinya setelah timnas U23 Indonesia kalah. Setelah lama diam, akhirnya Elkan Bagot menunjukkan reaksinya usai menjadi sasaran netizen tanah air. Bagot akhirnya mengunggah foto terbaru bersama sang kekasih sedang menikmati liburan di Maladewa seusai menjalani musim yang padat bersama klub Bristol Rovers dengan status pinjaman. Pemain muda timnas Indonesia ini seperti menunjukkan sikap bodoh amat dengan hujatan netizen. Pasalnya, ia tetap mengunggah fotonya tengah liburan bersama sang kekasih. Bagot menyikapi apa yang terjadi belakangan ini sedikit berbeda. Apabila Bagot sebelumnya mengaku selalu mematikan notifikasi media sosialnya jelang atau usai pertandingan. Kali ini ia memilih menonaktifkan kolom komentar di Instagram pribadinya. Tentu saja ini dilakukan agar netizen Indonesia tak bisa membanjiri komentar Instagramnya dengan kalimat-kalimat tak menyenangkan. Ini merupakan reaksi nyata yang dilakukan Bagot untuk menjaga mentalnya. Pasalnya sebelumnya ia juga mengakui bahwa menonaktifkan notifikasi itu bagian dari dia menjaga mentalnya dan agar semua terasa normal.
Menurutnya, mematikan notifikasi juga bagian dari ia menjaga agar tidak terintervensi performanya di lapangan nantinya. Untuk itu, sikap atau reaksi yang ditunjukkan Elkan Bagot dalam unggahan terbarunya ini tentu buat menjaga mentalnya. Walaupun ia tak memberikan komentar apapun, tetapi reaksinya dengan mengunggah foto terbaru liburannya ini menunjukkan sikap bodoh amatnya. Padahal ia tengah menjadi incaran netizen seusai timnas U23 Indonesia kalah dari Guinea. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kini punya target baru. Ia mengintip peluang meloloskan Garuda ke Piala Dunia 2026. Kegagalan meloloskan Indonesia ke Olimpiade 2024 kini mulai dilupakan. Tinggal selangkah lagi mewujudkan mimpi Indonesia akhirnya kalah 0-1 dari Guinea di playoff Olimpiade. Tapi timnas Indonesia punya kesempatan emas lainnya, yakni mulai menapaki mimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Garuda akan melakoni 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Pada akhirnya kami gagal melangkah ke Olimpiade. Saya masyarakat Indonesia, pendukung timnas dan juga para pemain, lalu PSSI dan Pak Erick Thohir, semuanya pasti sangat kecewa, kata Shin Tae-yong. Tapi kami tidak akan berhenti. Selanjutnya ada kesempatan ke Piala Dunia. Saya akan menyiapkan tim sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya agar kita bisa lolos ke babak ketiga. Saat ini timnas Indonesia menduduki peringkat kedua grup F dengan raihan 7 poin hasil 2 kali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Garuda butuh 3 poin tambahan untuk mengamankan posisi runner-up dari kejaran Vietnam. Raihan poin maksimal Vietnam adalah 9 poin jika bisa menyapu bersih 2 laga sisa melawan Filipina kandang dan Irak tandang. Timnas Indonesia seharusnya bisa mengamankan 3 poin dengan mengalahkan Filipina. Sementara saat melawan Irak harus diupayakan tidak kalah atau minimal meraih hasil imbang untuk menjaga peluang. Jika lolos dari babak kedua, Indonesia akan melaju ke babak ketiga. Di babak ketiga akan ada 18 tim yang akan dibagi ke dalam 3 grup yang masing-masing berisi 6 tim. Juara grup dan runner-up babak ketiga akan mendapatkan tiket Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan ke babak keempat untuk merebutkan 2 tiket otomatis tersisa dan 1 tiket playoff. Saya akan mengusahakannya. Oleh karena itu kepada supporter, mohon dukungannya lagi. Kami mohon dukungan yang lebih banyak lagi demi sepak bola Indonesia. Jika kalian memberikan dukungan, para pemain akan semakin melakukan yang terbaik di lapangan. Pada kesempatan kemarin di Piala Asia U23, segala pencapaian kemarin berhasil didapatkan tak lepas dari peran para pendukung. Jadi saya harap dukungan yang lebih banyak lagi. Jangan lelah mendukung kami, mendukung timnas. Terima kasih. Ex-pelatih Vietnam Philippe Troussier dirumorkan akan menjadi direktur teknik baru PSSI. Saat ini posisi itu masih ditempati Indra Syafri. Philippe Troussier saat ini masih menganggur pasca dipecat Vietnam akibat kekalahan 2 kali dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam kalah 0-1 di Jakarta dan takluk 0-3 di Hanoi. Pria asal Prancis itu kini disebut-sebut akan menjadi pengganti Indra Syafri. Saat ini Indra Syafri masih double job karena juga menangani timnas Indonesia U20. Rumor Philippe Troussier semakin menguat setelah ex-pelatih Jepang di Piala Dunia 2002 itu hadir di playoff Olimpiade 2024. Troussier menyaksikan laga timnas Indonesia U23 kontra Guinea di INF Clairefontaine. Dalam foto-foto yang beredar, Troussier juga nampak menemui tim kepelatihan timnas Indonesia. Ia juga nampak berbincang-bincang dengan Shin Tae-yong. Pokoknya nanti kita lihat. Pokoknya sudah ada depan mata. Enggak lama. Ini timnasnya keren, pemainnya keren, pelatihnya keren. Sebelumnya Ketum PSSI Erick Thohir pernah menjanjikan Dirtak baru akan diputuskan sebelum bulan Juni. Pencarian Dirtak baru memang terus digodok PSSI untuk menjadi nahoda pengembangan sepak bola Indonesia.
Mendekati hari penentuan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Filipina melakukan gebrakan yang mengancam Vietnam. Publik pencinta timnas Vietnam sudah tak sabar menanti hasil sentuhan pertama Kim Sang-sik. Pria asal Korea Selatan itu baru saja diresmikan sebagai pelatih Vietnam, baik senior maupun U23, mengisi kursi panas yang ditinggalkan Philippe Troussier. Kim akan menjalani debutnya pada laga krusial melawan Filipina dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel kelima grup F itu akan digelar di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, Kamis 6 Juni 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Vietnam berada di posisi ketiga klasemen grup dengan 3 poin. Di atasnya ada timnas Indonesia dengan 7 poin yang akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari yang sama pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Irak dengan 12 poin sudah lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Sedangkan Filipina berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Vietnam dan Indonesia bergantian menjajal dua rival mereka. Setelah duel 6 Juni itu, Vietnam akan terbang ke markas Irak 5 hari kemudian, sedangkan Indonesia tetap di GBK meladeni Filipina. Mengingat timnasnya berada dalam kondisi kritis, media Vietnam sangat cemas menjelang pertarungan itu. Kita hanya bisa melaju jika memenangkan 2 laga melawan Filipina dan Irak di bulan Juni. Namun, media itu kaget dengan gebrakan besar Filipina melalui cara Indonesia, yakni menambah kekuatan timnya dengan merekrut 8 pemain keturunan, hampir semuanya dari Eropa. Kim diyakini akan menemui banyak kesulitan menghadapi Filipina berwajah baru, lebih kuat, karena berisi tambahan 8 pemain keturunan dari sejumlah negara Eropa. 6 dari 8 itu berasal dari klub Eropa, yaitu Rafael Obermeier Jerman, Joseph Bachai Norwegia, Dylan de Munch Belgia, Johannes Sylvan Islandia, Jorn Martin Christensen Norwegia, dan Adrian Ugelvik Norwegia. 2 lainnya dari Amerika Serikat, yakni Anthony Markanich dan Zico Bailey. Dari 8 rombongan tersebut, Obermeier disebut-sebut paling keren. Dia bermain di Paderborn, klub kasta kedua kompetisi Jerman Bundesliga 2. Obermeier lahir dan besar di Prien am Chiemsee, Jerman, lalu mengisi sebagian besar karier sepak bola mudanya di klub TSV 1860 Rosenheim. Sempat pula dia bergabung dengan Bayern Munchen II di kasta kedua Bundesliga sepanjang 2016 hingga 2018 dengan penampilan gemilang. Saya berusia 28 tahun itu merupakan pemain inti di Paderborn. Shin Tae-yong mendapatkan hadiah mobil seusai mengantarkan timnas U23 Indonesia melakukan debut bersejarah di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia untuk kali pertama mentas di semifinal Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia untuk kali pertama mentas di semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia pun kembali menelan pil pahit seusai dibekuk Irak dengan skor 1-2 dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Meski begitu, perjuangan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 terbilang sangat baik. Berstatus debutan turnamen, Garuda Muda besutan STY langsung mampu menembus semifinal. Tak ayal pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, pun mendapatkan apresiasi dari Hyundai Motors Indonesia. Hyundai Motors Indonesia menyerahkan mobil sedan bertipe Genesis G80 Electrified di kawasan Jakarta. Shin Tae-yong merupakan brand ambassador dari perusahaan otomotif asal Korea Selatan, Hyundai. Shin Tae-yong pun sempat masuk ke dalam mobil Genesis G80 Electrified. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu menjelaskan mobil-mobil yang diproduksi Hyundai sejatinya sudah tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Sebenarnya saya tidak bisa berkata-kata lagi. Genesis ini sudah diakui mobil terbaik, sudah tak perlu lagi dibanggakan, semua sudah tahu seperti apa memakai mobil Hyundai. Selama Shin berada di Korsel, dia juga menggunakan mobil Hyundai. Memang dari sebelumnya di Korea saya memakai Hyundai.
Sudah sangat biasa memakai Hyundai, lalu dengan bantuan bisa memakai mobil ini lagi. Setelah mengakhiri perjuangannya bersama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, Justin Hubner siap untuk mengalihkan fokusnya sekaligus memasang target tinggi bersama Cerezo Osaka di J1 League 2024. Di Piala Asia U23 2024, Justin Hubner langsung jadi pemain penting di sektor pertahanan timnas Indonesia U23. Meskipun datang terlambat, dia bisa langsung nyetel dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Setidaknya Justin Hubner bermain sebagai starter sebanyak 4 kali, mulai dari pertandingan pamungkas grup A hingga Garuda Muda menghadapi duel perebutan peringkat ketiga melawan Irak U23. Sayangnya Hubner tak bisa melanjutkan aksinya saat timnas Indonesia U23 berjumpa Guinea U23. Dia mendapatkan sanksi larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning di fase gugur Piala Asia U23 2024. Setelah kembali memperkuat Cerezo Osaka, Justin Hubner akhirnya mendapatkan hadiah yang menggembirakan. Sebab dia langsung dipasang sebagai starter ketika timnya menghadapi Vissel Kobe pada pekan ke-13 J1 League 2024. Justin Hubner mengakui proses transisi setelah kembali dari tugas negara tidak menghadapi kendala. Dia bisa beradaptasi dengan cepat setelah bergabung bersama tim asuhan Akio Kogiku. Transisinya tidak ada masalah. Saya banyak bermain di timnas Indonesia U23 dan jaraknya sangat jauh. Tapi sebagai pemain profesional saya bisa melakukan transisi tanpa ada masalah, kata Justin Hubner dikutip dari situs resmi klub. Sayangnya debut starter pemain yang dipinjam dari Wolverhampton Wanderers U21 ini masih belum berakhir menyenangkan. Sebab timnya justru digasak 1-4 di hadapan suporternya sendiri. Justin berharap penampilan ini membuka peluangnya untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain, sehingga dia bisa membantu Cerezo Osaka untuk meraih kemenangan demi kemenangan di kompetisi kasta tertinggi negeri Sakura itu. Ya, saya sangat senang bisa kembali ke sini selama babak playoff dan mendapatkan tempat starting line up. Tapi saya tidak puas karena laga debut starting saya berakhir dengan skor 1-4. Mulai dari sekarang, saya ingin terlibat dalam lebih banyak pertandingan dan memenangkan lebih banyak pertandingan bersama Cerezo Osaka. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong optimis mereka bisa mengalahkan Irak dan Filipina. Skuad Garuda akan menghadapi dua tim tersebut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada April nanti. Pada pertandingan tersebut ada 3 pemain yang diproyeksikan bisa bergabung dalam tim. Pemain yang dimaksud adalah Calvin Verdonk and Ece Nijmegen, Jens Raven FC Dordrecht, dan Maarten Paes FC Dallas. Verdonk dan Raven saat ini prosesnya sedang dikebut oleh PSSI, sementara itu Paes sudah menjalani sumpah WNI. Shin Tae-yong menjelaskan mereka akan memaksimalkan pertandingan bulan April nanti. Dia juga sudah berpesan kepada semua pemain untuk tidak gentar menghadapi dua tim tersebut. Hal ini jadi perhatian karena skuad Garuda harus tumbang dengan skor 5-1 di markas Irak. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti. Terkait masalah Paes, pelatih kelahiran Yeongdeok ini belum bisa banyak bicara. Paes masih menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga CAS karena sempat membela timnas kelompok umur Belanda. Padahal dia tinggal melaksanakan proses pemindahan federasi dan tersedia untuk timnas Indonesia. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana. STY berharap agar 3 pemain keturunan baru tersebut bisa segera membela timnas Indonesia. Apalagi mereka dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sekaligus mengunci 1 tiket Piala Asia 2027. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain di Juni nanti.